Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Vikar Pendeta Hendra Crispin Manulang di dalam acara kita Renungan Kasih Menara Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, nas firman Tuhan yang sampai pada kita di hari yang penuh sukacita ini yaitu diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kami akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Horas Amang Inang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam renungan kasih kita di hari yang berbahagia ini, sebuah tema datang untuk kita, yaitu Tuhan mengembalakan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yeremia ini dilahirkan di Anatot sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Ia adalah putra Imam Hilkiah dalam tahun ketiga pemerintahan Raja Yosia. Ia dipanggil menjadi nabi. Kata-kata kenabiannya yang terakhir diucapkan setelah hancurnya Yerusalem. Sejarah Yeremia mencakup kurun waktu 40 tahun. Dari saat ia dipanggil pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia sampai jatuhnya Yerusalem tahun 587 sebelum Masehi. Dan ia bernubuat sebanyak atau di dalam 5 pemerintahan, yaitu pemerintahan Yehuda terakhir, yaitu raja-rajanya Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekiah. Jadi dia melayani di dalam suatu pemerintahan sampai pemerintahan Israel dengan sampai 5 pergantian raja pada masa itu, yang dimulai pada tahun 650 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemanggilan Yeremia yaitu sebuah pelayanan firman Allah, di mana otoritas yang dikaruniakan kepadanya banyak mengarah kepada penghakiman ataupun gambaran penglihatan Yeremia atas penghukuman Tuhan terhadap bangsa Israel. Sungguh sangat jelas dan begitu tegas sebagai nabi yang benar memberikan dan memberitakan firman Tuhan dengan penuh pergumulan dan perjuangan.
Di tengah-tengah pelayanannya juga Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia sampai juga kepada titik di mana ia benar-benar merasa tidak sanggup, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan sebenarnya itu juga nanti bisa kita lihat di pasal-pasal sebelumnya dari nats yang telah kita bacakan, di mana ia berseru kepada Tuhan atas apa yang dia lakukan, karena pemberitaan yang sering Tuhan berikan kepadanya, kepada bangsa Israel, merujuk kepada penghukuman. Dan itu juga dia banyak menerima perlakuan tidak adil, atau perlakuan dengan menjadi sebuah tawanan. Dan juga ia di dalam kesaksian-kesaksian, catatan-catatan sejarah, ia juga pernah dipasung salah satu kerajaan yang telah ia beritakan suatu kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nats ini juga tergambar sebuah amarah Tuhan, di mana memang benar para raja-raja Israel terdahulu sungguh tidak benar-benar menjaga umat Allah, sehingga murka Allah akan menimpa mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 pengajaran yang kita dapatkan dari nats yang telah kita baca. Pertama adalah setiap orang memiliki peran sebagai penggembala. Kedua adalah menjadi gembala yang baik. Kita dibawa untuk menjadi seorang gembala yang baik. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, Allah sang gembala sejati. Jadi 3 poin yang akan kita belajar pada hari ini lewat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang memiliki peran sebagai gembala. Salah satu ciri menjadi seorang gembala yang baik adalah menjaga agar ternak penggembalaannya tidak diterkam binatang buas, tidak terpisahkan dari kelompoknya, dan tidak mati kelaparan. Bisa kita lihat dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 11. Dan yang hal unik dari nats ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat Allah memberikan firman kepada Yeremia lewat sebuah perumpamaan. Ternyata konsep yang dipakai oleh Yesus sendiri, konsep yang kita dengar di dalam Injil Yohanes seperti sendiri, itu sudah ada di dalam konsep Perjanjian Lama. Jadi ini justru semakin mempertegas, semakin memperjelas kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Dan itu sekali lagi diterangkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa tanggung jawab, peran sebagai gembala sangat ditekankan di dalam nats ini. Jelas dalam ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, di mana Tuhan benar-benar merasa murka karena umatnya tidak dipelihara dengan baik oleh para gembala yang telah dipilihnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan diri kita? Kadangkala kita merasa tanggung jawab seorang gembala itu tidak ada pada diri kita. Tetapi apakah benar merujuk dari banyak kitab-kitab lewat nats ini juga perlu disampaikan kepada kita bahwa kita memiliki potensi dan memiliki tanggung jawab sebagai seorang gembala. Kita semua akan menjadi seorang kepala keluarga nanti. Kita akan memiliki keluarga kecil kita. Itu adalah hal yang sederhana. Berarti kita menjadi pemimpin di dalam sebuah keluarga. Belum lagi ketika Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dipercayakan di dalam suatu perusahaan untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah banyak umat. Di dalamnya juga termasuk secara khusus orang-orang Kristen. Jangan karena kepemimpinan Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka yang tadinya percaya kepada Tuhan, sehingga mereka harus memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena kepemimpinan Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik itu di tengah-tengah keluarga, bagaimanakah kita menunjukkan representasi Allah di dalam diri kita untuk memimpin, menggembalakan keluarga kita.
Apakah itu berhasil atau tidak? Bagaimana kita menunjukkan sosok Allah, Yesus Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita? Ingat, ketika kita menjadi seorang Kristen saja, maka orang lain di sekitar kita akan melihat bahwa ini adalah gambaran Yesus. Ketika kita menjadi seorang Kristen saja, maka orang di luar sana akan melihat, oh, beginikah Tuhan mereka. Sehingga setiap orang percaya kepada Yesus, setiap mereka yang memiliki iman kepada Yesus, maka mereka sudah memiliki tanggung jawab untuk memimpin umat Allah. Baik itu bagi mereka yang belum menerima kasih dari Tuhan. Hal sederhana yang mau saya sampaikan di pembelajaran kita yang pertama lewat firman Tuhan ini adalah kita diajak untuk menerima panggilan kita sebagai seorang gembala. Untuk menerima, itu satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita menerima terlebih dahulu panggilan. Mari kita menerima terlebih dahulu tanggung jawab itu. Ketika engkau sudah dinyatakan dewasa sebagai seorang Kristen, maka bersiaplah untuk melangkah lebih jauh lagi menjadi seorang Kristen yang sangat luar biasa. Jangan berhenti untuk di situ-situ saja, tapi mari maju selangkah demi selangkah. Kau harus jadi seorang pemimpin, baik di tengah keluarga, baik di tengah masyarakat, baik di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya di bagian kedua yaitu menjadi seorang gembala yang baik. Ya benar, kita semua akan menjadi sosok pemimpin. Kita akan menjadi sosok gembala. Tetapi bergembala yang bagaimana? Di sinilah Tuhan menginginkan dan mengkehendaki kita belajar dari Allah itu sendiri. Kita belajar dari Yesus untuk menjadi gembala yang baik. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa malaikat, sekalipun kita memiliki banyak gelar di belakang nama kita, di depan nama kita, tetapi apakah itu semua sungguh berguna kalaulah kita tidak memiliki kasih? Kasih, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah memiliki kasih di dalam diri kita untuk menjadi gembala yang baik, untuk menjadi pemimpin yang baik di tengah keluarga kita nantinya, di tengah masyarakat nantinya, di tengah-tengah gereja nantinya, atau di tengah-tengah negara kita ini? Apakah kita telah benar-benar memiliki kasih di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita menjadi gembala yang baik lewat tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup kita masing-masing. Gembala yang baik tentu harus memiliki mulut yang mewartakan tentang kedamaian, cinta kasih, kabar baik, dan bukan untuk mencela dan memarahi. Gembala yang baik tentunya harus memiliki mata yang mampu melihat kebaikan secara objektif, bukan mata yang melihat secara subjektif. Gembala yang baik harus memiliki tangan yang mampu mengangkat sesama, menolong sesama, dan bukan tangan yang menjatuhkan dan menuding sesama manusia. Gembala yang baik juga harus memiliki kaki yang mampu untuk mencari sesama, yang miskin, yang disisihkan, yang dianggap pendosa, bukan kaki yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Gembala yang baik harus memiliki hati yang tulus, rendah hati, jujur, bukan hati yang sombong, pendendam, pemarah, dan yang pencemburu. Dengan kata lain, untuk menjadi gembala yang baik, maka kita harus menyelaraskan antara kata dan perbuatan, antara hati dan mulut. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita saat ini hidup, ketika saya melihat banyak orang-orang yang hidupnya penuh dengan topik, yang hidupnya berbeda
dari apa yang dia katakan, yang perbuatannya sangat berbanding terbalik dengan ucapannya sendiri. Sekiranya kita diberikan kekuatan untuk tidak menjadi yang demikian, karena itu tentu menjadi penghinaan kepada Tuhan. Tidak lupa kita melihat bagaimana murid-murid Yesus kala itu, mereka yang berjalan bersama dengan Yesus, belajar bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, minum bersama dengan Yesus. Tetapi pada akhirnya, ketika ujian itu datang, ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus dihukum, dirajam, diludahi, para murid-muridnya pergi menyembunyikan dirinya. Mereka takut. Mereka benar-benar takut untuk serupa dengan Yesus. Mereka takut dengan penyiksaan yang akan datang kepada mereka. Sehingga lewat nats ini kita juga membaca bagaimana kemarahan Tuhan digambarkan dengan begitu mengerikan. Kita semua tentu pasti akan diadili. Kita semua tentu nantinya akan berjumpa di tempat yang sama, bersama-sama dengan Yesus nantinya. Tentu kita tidak ingin menunjukkan muka kita dengan segala malu yang kita tanggung. Tentu kita tidak ingin membuat kerajaan Allah yang sampai pada kita hari ini di tengah-tengah dunia ini menjadi tidak berguna, menjadi disepelekan lewat perbuatan kita. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merevolusi diri kita. Mari paksakan diri kita dengan sangat luar biasa. Paksakan hidup kita untuk merevolusi diri kita menjadi lebih baik, supaya kita dapat mereformasi dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, menjadi gembala yang baik, belajar dari Yesus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tentu kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan di tengah-tengah dunia benar-benar harus kita hidupi, imani bersama, supaya kita benar-benar layak menjadi terang dunia, karena itu adalah harapan Yesus bagi kita, supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kehadiran kita benar-benar membawa kebahagiaan bagi orang lain. Bagaimana kehidupan kita benar-benar menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang banyak di sekitar kita. Kita selalu mengucapkan doa Bapa kami. Bagaimana dengan diri kita? Dalam bait-bait doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berapa banyak orang yang telah membuat hati kita terluka? Apakah itu semua masih tersimpan di dalam diri kita? Apakah kasih itu tidak nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mari tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak pernah memiliki musuh, bahwa kita tidak pernah memiliki lawan di dalam kehidupan kita. Menjadi Kristen memang sudah seharusnya kita disiksa, kita diolok, kita dicaci maki, kita dihina, kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi bagaimana kita tetap teguh di dalam Yesus? Bagaimana dengan segala penderitaan yang kita terima, kita tidak goyah dan tetap menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang gembala yang baik. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari jaga mulut kita, mari jaga mata kita, mari jaga telinga kita, mari jaga tangan kita, mari jaga kaki kita, mari jaga hati kita, supaya kita benar-benar menjadi sosok pemimpin yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hal ketiga terakhir yang kita pelajari adalah lewat nats ini tidak lain dan bukan bahwa Allah adalah sang gembala sejati. Allah
Sang Gembala sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tidak sedikit saya melihat berita yang begitu mengerikan. Di zaman saat ini tidak sedikit seorang bapak membunuh anaknya karena ekonomi. Seorang ibu menjual anaknya. Apakah kita akan menjadi bahagian seperti itu? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita akan menjadi sosok gembala yang demikian? Tidak sedikit juga kita lihat pemimpin-pemimpin sekarang korupsi. Saya lihat baru-baru ini di televisi SCL, saya gunakan inisial SCL, mungkin dengan berbagai alasan, atau mungkin juga kasus-kasus korupsi yang sudah berlalu. Begitu banyak di negeri ini kasus korupsi. Apakah kita akan menjadi bahagian yang demikian? Menjadi koruptor di negeri kita, menjadi koruptor di dalam rumah kita, menjadi koruptor di dalam gereja, menjadi koruptor di tengah masyarakat. Mari tunjukkan identitas kita sebagai seorang Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Mari berbalik, mari ubah diri kita. Sekali lagi mari evolusi diri kita, supaya kita benar-benar mendapatkan apa arti dari menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita dalam setiap aktivitas kita. Persoalannya adalah, maukah kita untuk tetap tinggal diam bersama Roh Allah itu sendiri. Kadang-kala memang begitu banyak dunia ditawarkan kepada hidup kita. Bagaimana kita semua menghadapi godaan-godaan itu? Apakah kita akan menyerah, ataukah kita akan tetap bertahan dengan identitas kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah adalah gembala yang baik. Yesus Kristus adalah gembala yang dikatakan di dalam Nats kita hari ini, pasalnya yang kelima dan keenam, bahwa sebenarnya kehadiran dan kedatangan Yesus telah digambarkan oleh Allah bahwa akan datang sebuah tunas yang adil. Ini adalah sebuah nubuat yang begitu penuh dengan sukacita. Itulah yang diharapkan seluruh umat manusia. Gembala yang baik, dan itulah yang kita kenal, Yesus Kristus. Dialah sungguh Allah yang benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini. Pada akhirnya Tuhan turun ke dunia ini. Pada akhirnya Tuhan benar-benar menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Pada akhirnya darah-Nya tertumpah di kayu salib dan membersihkan kita semua, sehingga dosa yang kita hidup di selama ini, dosa yang melekat di dalam diri kita, itu semua tanggal lewat darah yang telah tertumpah di kayu salib. Sehingga mari tunjukkan diri kita yang telah menerima kasih itu. Mari kita menjadi bahagian dari Yesus itu sendiri. Mari kita tunjukkan kasih itu kepada dunia. Jangan sebagai penikmat saja, tapi mari jadilah orang-orang yang menjadi agen perubahan itu. Mari bagikan kasih itu kepada orang banyak. Jangan sampai menunggu engkau kaya dulu baru engkau tunjukkan kasih itu. Jangan menunggu sampai jabatanmu tinggi baru engkau mau memberikan sebahagian hartamu untuk ke gereja, untuk mereka yang membutuhkan uluran tanganmu. Jangan menunggu sampai engkau dipromosikan jabatanmu dengan tinggi. Jangan menunggu sampai engkau mendapatkan uang yang banyak baru engkau mau membantu mereka yang membutuhkan uluran tanganmu. Tidak. Kasih tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kasih tidak seperti itu. Kasih itu murah hati. Mari lakukan hal sederhana. Tunjukkan kepada saudara di sekitarmu, saudara-saudara kita yang tengah di dalam kesulitan. Mereka tidak hanya butuh uangmu,
Jangan berpikiran bahwa mereka yang tengah di dalam penderitaan, mereka hanya butuh uang. Tidak. Tapi coba datang kepada mereka. Engkau hadir saja, duduk bersama dengan mereka, melipat tangan bersama mereka. Ada sukacita bagi mereka. Dan itu suatu hal yang kadangkala ketika saya tidak bisa membantu dalam bentuk finansial, saya ajak berdoa. Hal sederhana dan kecil saja Bapak Ibu, memberikan penghiburan. Tapi ketika engkau mau memberikan hartamu, itu luar biasa sekali lagi. Tambah dia naik selangkah. Itu yang diharapkan Tuhan. Mari bertindak. Kalau hari ini mau selangkah, no problem. Besok 2 langkah. Besoknya lagi 3 langkah. Besoknya lagi engkau berlari mengejar mereka yang membutuhkan uluran tangan. Mari tunjukkan ke tengah-tengah dunia bahwa engkau adalah murid Yesus, bahwa engkau adalah hamba Tuhan, bahwa engkau adalah anak Allah, bahwa engkau adalah seorang gembala yang baik, bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang luar biasa, bahwa engkau adalah representasi Allah di dunia ini. Amin. Semoga Tuhan selalu menguatkan kita dan memberikan kita kasih karunia. Kiranya roh Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kiranya apapun yang Bapak Ibu kerjakan menjadi berkat bagi Tuhan. Kiranya apapun yang Bapak Ibu pergumulkan, percayalah roh Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari hadapi kehidupan ini dengan senyuman dan sukacita. Jangan takut untuk gagal, dan jangan takut untuk menunjukkan kasih Tuhan. Jangan menyerah untuk menjadi seorang gembala yang baik. Terpujilah Tuhan. Sampai bertemu kembali. Saya Fikar Pendeta Hendra Kusumanulang. Shalom.